Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya kedatangan sebuah TV mereknya LG Black. Untuk kerusakannya kalian bisa lihat di sini di video ya, di gambar tuh sudah ada dia bergaris vertikal. Jadi TV ini baru datang tadi malam, cuma saya tidak bisa membongkar atau servisnya. Jadi saya akan bagikan video ini yang jelas ya. Oke, kita langsung saja kita bongkar teman-teman ya. Kita matikan dulu. Oke, kita bongkar dulu. Oke, di sini untuk mesinnya sudah saya bongkar. Seperti ini penampakan mesinnya ya. Nah, untuk kerusakan gambar bergaris vertikal, biasanya kerusakan ini disebabkan IC vertikalnya rusak ya atau mati. Ini dia untuk IC vertikalnya. Itu dia ya. Jadi kita cek dulu, kita lepas, kita cabut dan kita ukur untuk IC vertikalnya. Sepertinya ini sudah diservis ya, kalau nggak salah. Ini karena baru datang. Itu dia, sudah diservis. Sepertinya sudah pernah servis ya. Di area vertikal juga sudah diacak-acak. Untuk lainnya juga ini ada komponen di bagian bawah ya. Nah, kita ukur dulu tegangannya. Nanti kita ukur untuk vertikalnya. Kalau sudah tegangan sudah ada masuk ke bagian vertikal, kita ukur vertikalnya, kita lepas ya. Kalau vertikalnya rusak, kita ganti ya. Oke, kita lepas dulu, kita ukur tegangannya. Oke, di sini akan saya ukur tegangan terlebih dahulu. Kita nyalakan. Oke, di sini kita ukur B plus. B plusnya ini ya, 115 normal. Tegangan vertikal di sini ada di sini ya. Ini dia 28 normal. Tegangan video 170 180 ya, tuh normal. Dan di sini untuk tegangan di pin vertikal, tegangan masuk dari flyback atau tegangan vertikal ya, yang 28 tadi ada di sini ada. Oke, normal. Coba kita lepas dulu untuk IC vertikalnya, kita ukur. Oke, di sini setelah saya cek untuk IC vertikalnya ya, untuk IC vertikal ini sudah saya cek ternyata normal ya. Ini untuk kakinya ya normal, dan setelah saya cek juga di bagian rangkaian vertikal, ini untuk TV LG Slim ini sudah terbiasa ya kerusakan area vertikal atau di vertikal. Kalau tidak di vertikal, biasanya ada di rangkaian vertikal. Nah, yaitu kerusakannya ada di bagian resistor putus ya, dikarenakan dia korosi. Oke, di sini yang masalah yang resistor yang saya cek dan setelah saya ukur, dia tidak bergerak ya, tidak ada nilai di resistor itu. Oke, di sini untuk resistornya di mana aja. Ini untuk resistornya ada dua, 15K dan 43 kilo ya, 15 kilo dan 43 kilo.
Nah, untuk resistornya ini, yang ini, nah ini dia, ini 15K ya, 15K letaknya, yaitu 15K ada di sini. R berapa ini, bentar, R3, ntar kita balik aja teman-teman, nggak kelihatan. Ini R301 ya, ini. Nah, ini dia. Nah, ini R301 ini putus ya, yang nilainya 15K, 15 kilo maksudnya. Dan untuk R yang satunya ini dia. Nah, ini dia korosi ya, tidak begitu jelas untuk gelangnya. Ini 43 kilo ya, kuning dan oren 2 ya, oren kuning, oren 43 kilo. Untuk letaknya ada di sini, ada di R308 ya, R308 tuh, ntar tuh ada R308. R308 untuk yang 43 kilo, dan R301 yaitu 15 kilo ya. Nah, jadi kita ganti dulu untuk resistor yang putus ya. Kalau yang lain ini masih normal. Setelah saya cek, sebentar. Oke, di sini yang lain normal ya. Nah, ini untuk resistor yang ini sudah memang begini ya. Jadi nanti kita kembalikan aja yang aslinya, atau kita rapikan ya. Ini 30 kilo tuh nilainya, ini sudah benar. Dan yang lain R301 dan 308 itu yang putus ya, yang masalah. Kemungkinan ini, jadi ini resistornya, kita cari penggantinya dulu. Oke, di sini untuk resistornya sudah ada, ini 15 kilo ya, sudah nemu ya. Ntar, nah ini 15 kilo dan ini 43 kilo. Nah, dikarenakan saya tidak ada yang pas ya untuk resistornya, 43 kilo satu resistor, dan saya di sini memakai dua resistor. Untuk ukurannya 22 kilo, 2 biji ya, di seri seperti ini. Jadi hitungannya di sini 40 lebih ya, 44 kalau nggak salah. Coba kita ukur seperti ini ya. Kita ukur untuk resistornya. Ntar. Nah, itu dia. Itu 43 kilo ya. Ini dua resistor di seri ya. Dan untuk yang ini 15 kilo, 15K ya. Itu dia 14,9 ya. Coba kita ukur yang di sini, yang rusak ini 43. Ini resistornya rusak. Ini rusak ya.
Bentar. Tuh 0 ya, tidak ada nilai sama sekali. Dan juga ini untuk 15 kilo malah dia naik ya, tuh naik 60. Dia kadang nyambung kadang enggak tuh ya. Oke, di sini untuk resistornya kita pasang dulu ini. Oke, untuk resistor sudah terpasang ya. Tuh resistor 308, R308 dan R301. Nah, ini dia letaknya. Oke, kita tes, kita ukur. Tuh TV sudah nyala ya, sudah start. Coba kita lihat depan. Alhamdulillah untuk TV-nya kembali normal. Tuh restartnya keluar muncul ya. Nah, coba kita balik mesinnya, kita pasang tombol-tombol semua, kita tes untuk gambarnya. Oke, jadi untuk intinya untuk kerusakannya ini ada di bagian resistor 2 biji ukuran 43 kilo dan 15 kilo. Itu kerusakannya ya, bukan di vertikalnya rusak. Jadi hanya di blok area vertikal ya, di blok rangkaian vertikal itu salah satu resistor ada yang putus ya. Saya sering menemui kerusakan seperti itu. Diganti vertikal tetap ya. Jadi untuk rangkaiannya yang jadi masalah. Oke, kita rapikan dulu. Oke, ini sudah kita tes ya untuk hasil gambarnya ini. Ini sudah normal ya, gambarnya pas, juga tidak ada cacat. Oke, untuk TV-nya sudah selesai dan siap dibungkus ya. Jadi untuk kerusakannya yaitu di rangkaian blok vertikal ya, ada 2 resistor yang putus 15K dan 43 kilo ya, sama 15 kilo. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya. Dukung terus untuk video ini, tonton video ini terus sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.